Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf karena tadi ada masalah gangguan koneksi ya. Karena tadi saya kira aplikasinya nggak bisa, ternyata koneksi saya yang salah pengaturannya ya. Jadi nggak bisa masuk tadi. Oke. Untuk pertemuan kemarin Selasa itu saya juga minta maaf karena ada acara di kampus sehingga saya belum sempat ngasih tahu kalau kuliahnya ditunda dulu ya. Jadi yang Metno kita masih hutang satu pertemuan, kita jadwalkan minggu depan saja, entah itu nanti kapan, itu nanti kita bicarakan minggu depan. Kita lanjut saja untuk pertemuan teori graf. Hari ini teori graf kita akan membahas tentang materi selanjutnya, itu yaitu tentang matching. Jadi masih ada 3 materi dalam teori graf di sini. Yang pertama adalah matching, kemudian part terpendek, dan juga pewarnaan graf. Itu yang akan kita pelajari sampai akhir insya Allah. Nah, tapi saya akan mempercepat ini, jadi saya usahakan minggu depan paling lama itu kita sudah selesai semua materi ya dari materi graf. Kemudian setelah itu kita akan coba membuat suatu penelitian gitu. Suatu penelitian yang berdasarkan pada keadaan nyata atau keadaan sekitar kita. Jadi nanti setelah bab ini selesai semua kita bahas, kita akan coba buat satu paper gitu ya, entah itu nanti yang jelas per kelompok. Nanti yang per kelompok saya belum tahu kelompoknya berapa orang, nanti kita bicarakan. Jadi masing-masing kelompok nanti buat satu penelitian gitu ya, satu penelitian terkait dengan aplikasi dari graf ya. Kalian kan di awal sudah coba nyari artikel ilmiah ya, paper dari jurnal-jurnal. Nah itu kita akan coba membuat itu ya, dengan kita meng-create masalah dan juga menyelesaikannya sendiri. Itu mungkin gambaran dari tugas akhir, atau nanti mungkin itu yang akan mengganti UAS gitu. Jadi saya nanti tidak ada soal UAS, jadi nanti berbasis project ya. Jadi kelompok membuat satu paper. Baik, itu nanti kita selesaikan dulu materi kita. Masih ada 3 materi ya. Saya rasa hari ini mungkin kita akan bahas 2 materi, yaitu matching dan pewarnaan graf. Untuk part terpendek mungkin saya harus nulis karena saya tidak mempersiapkan ini ya, dan untuk bisa menulis, sehingga hari ini kita membahas tentang matching dan pewarnaan graf. Oke, sudah terlihat ini. Gimana di sana sudah lihat? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Kita bicara tentang matching ya.
Jadi menurut definisi suatu himpunan M, ya M himpunan dari garis-garis subset E pada graf G itu adalah matching jika tidak ada dua garis yang mempunyai titik persekutuan. Nah, saya ulangi, jadi M suatu himpunan dari garis-garis dari subset E pada graf G itu adalah matching jika tidak ada dua garis yang mempunyai titik persekutuan. Contoh di sini matching M pada graf G adalah V1 V2, kemudian V3 V4 dan juga V5 V6 ya. Jadi dia tidak punya titik persekutuan. Misalkan titik persekutuan itu contohnya V1, V2 dan V2, V5. Dia kan ada satu titik persekutuan gitu. Nah, makanya kalau matching itu suatu himpunan garis di mana dia tidak punya titik persekutuan. Bisa saja. Oke, nanti ya. Saya jelaskan definisi dua lagi. Definisi yang kedua, titik V dalam graf G dikatakan match jika titik tersebut insiden dengan garis pada matching M. Sebaliknya, titik V pada graf G dikatakan unmatched jika titik tersebut tidak insiden dalam garis pada matching M. Jadi ada istilah match dan unmatched. Garis di G yang merupakan matching disebut sebagai garis match. Sebaliknya, garis yang bukan merupakan matching disebut sebagai garis unmatched. Nah, misalkan contoh yang tadi, jadi titik V1, titik-titik V1, V2, 3, 4, 5, 6 ya, merupakan titik yang match, dan garis ini V1, V2, V3, V4, V5, dan V6 merupakan garis yang match. Sedangkan garis 25, 25, 36 dan juga 35 merupakan garis yang unmatched. Jadi yang ditebalkan di sini itu yang match. Kalau garis yang unmatched yang komplemennya, yang sebaliknya yaitu V2 V5, V3 V6 dan V3 V5. Nah, itu disebut dengan match dan unmatched. Kemudian definisi yang ketiga, matching M dalam graf G adalah matching maksimum jika G tidak mempunyai matching M aksen dengan M aksen lebih besar dari M. Jadi matching itu kan ada banyak ya. Karena dia dikatakan maksimum, maka tidak ada lagi yang lebih besar. Nah, maksudnya di sini dia jumlahnya yang paling banyak gitu ya. Garisnya paling banyak. Contoh di sini M matching maksimum ya. Karena kita bisa mengclear lagi ya, matching itu misalkan kita tentukan matchingnya adalah V2 V5 dan V3 V6. Kalian coba perhatikan, kalau saya buat matching lagi dengan garis V2 V5 dan V3 V6 ya, itu kan matching ya, karena dia tidak ada persekutuan gitu, sehingga yang ini kan
yang tadi V2, V5, V3, V6 itu kan garisnya 2 atau edge-nya 2 yang dipilih. Sedangkan yang matching yang ditunjukkan dalam gambar ini itu jumlahnya 3 garis ya. V1, V2, V3, V4 dan V5, V6, sehingga dia dinamakan dengan M matching maksimum. Misalkan lagi contoh yang ini, kita bisa membuat berapa matching di sini. Misalkan yang merah itu kita bisa membuat 1, 2, 3. Kalau biru kita ambil garis yang ini sehingga dia hanya terbentuk dua garis ya. Kita nggak bisa ngambil ini karena di sini sudah ada garis biru, sehingga nanti ada titik persekutuan di sini, sehingga ini nggak kita ambil. Jadi garis-garis biru adalah sebuah matching. Oke, ini juga matching, merah ini juga matching, tapi garis-garis merah ini adalah matching yang maksimum karena jumlahnya lebih banyak. Contoh lagi yang ini, nah yang ditebelkan ini ada V3, V4, kemudian V1, V8, V6, V7. Ini ada 3 ya. Coba kalian bisa membuat lebih dari 3 garis untuk matching yang lain. Kalau saya ambil yang sini V5, V8 dan V3, V4, 2 ya, sudah 2. Kemudian V6, V7, berarti 3 juga. Sepertinya maksimal cuma 3 ya. Maksimal cuma 3 yang dapat yang membentuk matching. Jadi M ini adalah matching maksimum. Jadi matching maksimum itu nggak hanya satu ya. Kita bisa mendapatkan di sini misalkan V2, V8, kemudian V1, V7 dan V3, V4. Ini juga matching maksimum. Itu ya. Kemudian ada catatan di sini. Oke, ada graf dengan M titik, maka banyaknya garis maksimum dalam matching maksimum dari G itu adalah N per 2. Ini khusus untuk graf. Pak, Ya, Pak, ini suara apa ya, Pak? Kok ada nginginnya itu? gimana? Soal saya apa? Bapak Ivan menerangkan itu kayak ada suaranya. Oh, ini dekat jalan, jadi ada suara motor gitu ya? Atau suara Bisa apa? motor, Pak. Suara nging gitu, Pak. Coba ini masih. Masih. Coba sebentar. Kalau saya ngomong saja atau ini terus ada suaranya? Ada suaranya terus, Pak. Kenapa ya? Nggak tahu.
Suaranya keras atau tidak? Saya nggak tahu kenapa. Saya lanjutkan gimana? Saya nggak tahu masalahnya apa. Lanjut gak apa-apa, Pak. Masih terdengar? Sudah enggak ya, Pak? Oh, enggak. Apa ini ya, Pak? Kalau ini? Sudah enggak? Sudah enggak, Pak? Oh, colokannya tadi mungkin. Oke, saya lanjutkan. Masuk ke definisi 4 ya, tentang matching M dalam suatu graf G itu adalah perfect matching. Dikatakan perfect matching jika M match ke semua titik atau semua vertex. Jadi kalau saya punya graf seperti ini, ada berapa? 8 titik ya, maka saya bisa membentuk matching. Misalkan yang warna biru ini nah menghubungkan misal 1 dengan 6, kemudian 3 dengan 8 dan 2 dengan 5 ya. Nah, di sini dia dikatakan tidak perfect karena dia tidak match di semua titik, ya kan? 7 dan juga 4 karena nggak ada garisnya, kita nggak matchingnya nggak match di titik itu. Karena kalau saya gambar 45 misalkan, maka dia kan ada titik persekutuan ya di titik 5, maka 45 ini tidak masuk di matching. Demikian halnya kalau 7 di sini, kalau saya masukkan matching 71, maka tidak bisa karena dia ada titik persekutuan di nomor 1. Sebaliknya yang sebelah kanan yang warna merah itu saya ambil 17, kemudian 28, 36 dan juga 45. Maka yang garis merah ini adalah perfect matching karena dia match ke semua titik. Jadi 1, 2 juga match, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semuanya match ya. Nah, itu yang dimenangkan dengan perfect matching. Sebelumnya ada pertanyaan dari sini sampai dengan definisi 4 tentang perfect matching. Jadi yang match itu titik dengan garis gitu ya. Jadi titik atau vertex dalam G itu match jika vertex atau titik tersebut insiden dengan garis pada matching M. Jadi yang ini tadi, titik ini misalkan titik 1, dia match karena dia insiden dengan edge yang ini ya, 16. Sebaliknya titik atau vertex 4 ini tidak match karena titik atau vertex ini tidak insiden dengan garis 45. Yang kita masukkan matching berarti yang garis biru.
Demikian halnya yang garis merah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Jika nggak ada, saya lanjutkan. Matching M saturate suatu titik V dan V disebut M saturate jika ada garis dari M insiden dengan V. Oke. Sebaliknya, jika tidak ada garis M yang insiden dengan V, maka V disebut M unsaturate. Jika setiap titik di G adalah M saturate, maka matching M disebut perfect matching. Oke, kita lihat di sini contoh yang tadi ya, sama dengan yang contoh di awal. Kita ambil matchingnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Karena semua titik ini match ya, maka selain matching maksimum juga dia adalah perfect matching. Nah, karena dia perfect matching itu karena setiap titik di G itu adalah M saturate. Jadi termuat dalam M. Jadi setiap titik di graf ini itu termuat dalam himpunan M ini, bukan himpunan matching M. Maksud kami, oke. Nah, kalau yang unsaturate di sini tidak dicontohkan ya. Kalau unsaturate ini sebaliknya. Jadi jika tidak ada garis dari M yang insiden dengan V, maka V disebut M saturate. Jadi jika tidak ada garis dari M di sini, itu yang insiden dengan V, vertex yang ada di graf. Oke, kemudian ini contoh yang lain dari perfect matching. Oke, kita masuk aja ke definisi 6. G adalah bigraf dengan himpunan partisi X, Y. Nah, maka G memuat matching M. M dikatakan perfect matching jika matching M saturate setiap titik di X dan Y, sehingga X sama dengan Y. Jadi di sini ada bigraf. Bigraf itu jika kita bisa mengelompokkan vertex atau titiknya menjadi dua. Misalkan yang di sini kita kelompokkan menjadi kelompok X ya, yang 3 di atas, kemudian yang 3 di bawah ini kita kelompokkan menjadi Y gitu ya, kelompok Y. Ini kalau misalkan semua maksud saya titik dari X, semua titik dari X insiden ke semua titik dari Y, maka itu disebut dengan graf komplit. Karena ini tidak semua, maka dia hanya dinamakan dengan bigraf. Kalau komplit ya X1, Y1, X1, Y2, dan juga ada X1, Y5. Karena X1, Y5 tidak ada, X3, Y1 juga tidak ada, maka dia bukan graf komplit. Ini adalah bigraf. Nah, jika memuat matching M, ini kan matchingnya X1,
Y1, X2, Y2, X3, Y3. Jadi M itu setiap titik di X dan Y. Jadi ini X1 dengan Y1 setiap titik. Jadi X pasangan dengan Y2, X3 dengan Y3. Ya. Jadi ini adalah perfect matching. Di semua titik juga insiden dengan garis matchingnya. Kemudian lanjut ke definisi 7. Misalkan M matching dalam G, maka sebuah M alternating path dalam G adalah path di mana garis-garisnya secara berurutan dalam E atau M dan M. Sedangkan alternating path yang diawali dan diakhiri dengan M unmatched dinamakan augmenting path. Oke, kita baca sekali lagi, misalkan M matching dalam G. Nah, sebuah M alternating path dalam G adalah path di mana garis-garisnya secara berurutan dalam M. Sedangkan alternating path yang diawali dan diakhiri dengan titik M unmatched, titik M unmatched itu berarti yang ini, 1, V4, maka dinamakan augmenting path. Oke. Kita contoh yang contoh ke-7, misalkan grafnya sama tetapi di sini matchingnya adalah V2, V5, V3, V6. Maka ini ada lintasan V1, V2, V5, V6, 3, dan 4. Ini ya. Lintasannya gini. Ini adalah alternating path, di mana garis V25 dan V3, V6 yang dilewatinya itu merupakan garis yang match. Dan garis-garis V1, V2, V3, V4, V3, V4 ini ya, V5, V6 ini merupakan unmatched. Oke. Jadi dia berurutan gitu ya. Jadi unmatched, match, unmatched, match, unmatched gitu ya. Itu dinamakan dengan alternating path atau alternating path gitu ya. Nah, lintasan yang tadi itu juga disebut dengan augmenting path karena dia diawali dengan V1 dan diakhiri dengan V5. Itu merupakan titik-titik yang M unmatched. Titik-titik yang tidak match atau unmatched V1 dan V4. Maka path yang terbentuk, path ini ya, yang tadi yang kita pilih, merupakan augmenting path juga selain dia alternating path. Ya, jadi saya ulangi, kalau dia alternating path maka garis-garisnya yang terbentuk itu secara berurutan dari misalkan match atau unmatched. Misalkan yang contoh ini adalah unmatched dulu, unmatched, match, kemudian unmatched, match, dan juga yang terakhir unmatched. Oke, yang definisi yang terakhir. Jika G dan H adalah suatu graf dengan himpunan titik V, maka beda simetris G ini segitiga
Ini ya. G segitiga H adalah graf dengan himpunan titik V, di mana garis-garisnya adalah semua garis yang dimiliki tepat satu dari G dan H. Notasi ini dapat digunakan untuk himpunan-himpunan garis dengan pengertian bahwa M dan M aksen adalah matching, maka kita bisa membuat suatu rumus yaitu M segitiga M aksen itu sama dengan ya dengan M irisan dari M aksen union atau gabungan dari M aksen irisan dari M. Contoh di sini yang sebelah kiri ini matching dari M, ini yang tebal ya, garis yang tebal yaitu X3 Y1 X2 Y4 dan juga X4 Y3 ya kan. Oke, kemudian yang matching M aksen itu yang diberi garis putus-putus. Nah, yang garis putus-putus ini adalah X1 Y3, kemudian X4 Y1, X2 Y2 dan X4 Y4. Nah, maka kita bisa membuat M segitiga M aksen, atau bisa kita pecah G beda simetris ini ya. G beda simetris ya. Jadi M beda simetris dengan M aksen itu adalah ini gabungan gitu ya, gabungan dari matching dari M dan juga matching dari M aksen. Yang M tadi itu kan ini ya, sebentar. Oke, gabungan tapi yang sama, garis yang sama itu tidak termasuk gitu ya. Gampangnya seperti itu. Misalkan di sini ini kan X2 Y4, berarti X2 Y4 masuk. X4 Y3 di sini tidak ada, X4 Y3 tidak ada, maka X4 Y3 masuk. Nah, X3 Y1 yang matching M di sini dia termasuk, matching M aksen dia juga termasuk, maka ini tidak kita gambar ya. Kemudian kita cek yang di sini, yang sebelah kanan X1 Y3 masuk dalam matching, kemudian X1 Y3 di sini tidak masuk, maka kita bisa menggambar X1 Y3. Demikian halnya dengan X2 dan X2 Y2 dan X4 Y5 ya. Jadi matching itu juga bisa dioperasikan. Ini adalah operatornya adalah beda simetris. Misalkan di sini G beda simetris dengan H. Kalau yang di contoh 8 di situ M beda simetris dengan M aksen. Maka ini adalah graf yang terbentuk gitu, dari matching beda simetris dari matching M dan M aksen. Oke, seperti itu untuk materi matching. Silakan jika kurang jelas, saya buka pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan dari awal tadi.
Gimana? Udah ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, siapa? Mbak siapa? Ariana, Ya, silakan Mbak Aryan. untuk membuat matching itu garisnya itu tidak boleh berhubungan ya, Pak? Ya, dan tidak ada titik yang apa tadi dikatakan ini titik persekutuan gitu ya. Misalkan V1, V2, kemudian V2, V5. Nah, V2 ini adalah titik persekutuan. Gimana Mbak Ariana? Tanyanya? Ya, Pak. Udah paham. Baik. Udah itu aja. Oke. Yang lain? Ayo yang lain. Silakan. Saya mau tanya. Ya, siapa? Eka Nunung, Mbak. Mbak Ika, silakan. Itu untuk mencari matching M sama matching M aksen itu gimana? Yang ini tadi ya. Iya, Ya. iya, Pak. Ini sudah ditentukan ya. Jadi ada dua matching, misalkan di sini matching M-nya seperti ini, matching M aksennya seperti ini. Maka kita bisa membentuk operator dari dua matching, yaitu operator namanya beda simetris, simbolnya segitiga, gitu. Jadi segitiga H. Misalkan kalau ada M dan M aksen, ya M segitiga M aksen itu hasilnya seperti ini. Gitu. Jadi yang ini itu sudah ditentukan. Jadi itu setiap ada soal untuk mencari itu M sama M aksennya udah pasti ditentukan gitu, Pak. Ya, jadi ini semacam operator gitu ya. Operator dari dua matching. Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Saya ulangi, jadi yang ini itu sudah ditentukan dalam soal gitu ya. Jadi ini M aksen ini bukan komplement dari M, bukan. Jadi dia adalah matching yang lain dengan graf yang sama. Bisa saja dari satu graf ini muncul beberapa matching gitu ya. Itu bisa saja. Misalkan saya nggak mau ngambil matching X1, X3, X2, X4, X4, X3. Saya juga nggak mau ngambil ini X1, Y3 atau yang ini ya. Saya inginnya mengambil X1, Y1 untuk matchingnya. Berarti X1, Y1, kemudian misalkan X1, Y2, X2, Y2, kemudian X4, Y5, misalkan seperti itu. Ya nggak apa-apa. Di situ berarti kita bisa membentuk matching yang lain dari graf yang sama. Misalkan di situ M double aksen. Jadi satu graf itu ada banyak matchingnya yang bisa terbentuk. Dan ini adalah operator dari beda simetris. Jadi kalau ada beda simetris yang sama antar dua matching itu tidak termasuk. Jadi kita mencari yang matching antar dua matching ya, atau apa ya. Jadi garis yang dipilih dari matching 1 dengan matching 2
Itu yang nggak sama yang mana, itu yang kita ambil. Oke, yang lain ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke pewarnaan graf. Ya, mungkin pewarnaan graf ini banyak ditemukan di aplikasi yang sudah kalian coba searching ya, di paper-paper di pertemuan pertama itu dulu. Memang banyak sekali aplikasi dari pewarnaan graf. Nah, pewarnaan ini juga ada macam-macam. Ada pewarnaan titik, kemudian ada lagi pewarnaan garis, kemudian ada lagi pewarnaan daerah. Ada 3. Nanti yang pertama itu adalah pewarnaan titik. Yang dimaksud dengan pewarnaan titik dari graf G adalah menentukan warna pada setiap titik dari G, sedemikian sehingga setiap 2 titik yang berdekatan atau adjacent mendapat warna yang berbeda. Jadi, tidak boleh kita memberi warna titik 1 dan titik 2 yang adjacent itu warnanya sama, itu tidak boleh. Jadi ketentuannya warnanya harus beda dari 2 titik yang adjacent. Dalam pewarnaan titik suatu graf, jika banyak warna yang tersedia lebih besar atau sama dengan banyak titik, maka pewarnaan titik pada graf dapat dilakukan. Akan tetapi pewarnaan titik pada graf terjadi jika banyak warna yang tersedia lebih sedikit dari banyaknya titik. Oke. Oke, kita langsung contoh aja ya. Biasanya pewarnaan titik ini ditunjukkan dengan memberikan angka 1, 2, dan seterusnya, atau dengan huruf alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Oke. Ini bukan nama vertexnya ya, tapi yang di sini dituliskan di sini adalah warnanya. Jadi ini disimbolkan dengan notasi angka, kan? Angka 1, 1 yang kiri ini ya, graf yang saya tunjuk sebelah kiri, angka 1 di kiri dan 1 di kanan. Ini vertexnya warnanya sama. Oke. Jadi misalkan ini adjacent dengan ini titik yang atas ya, maka kalau ini kita warnai dengan 1, maka di sini juga tidak boleh 1. Maka di sini kita kasih warna 2. Kalau ini 1, ini 2, maka yang sebelah sini karena dia adjacent dengan 1 dan 2, maka dia tidak boleh diwarnai 1 atau 2, maka dia diwarnai 3. Demikian halnya dengan 4 yang di bawah ini. Nah, karena 1, 2, 3, 4, maka tersisa 1 titik atau vertex di sini. Itu tidak boleh kita kasih warna 5, karena kita bisa memberikan warna 1 di sini ya. Karena yang 1 yang di sini dengan 1 yang di sebelah kiri dia tidak adjacent, maka warnanya boleh sama, bahkan harus sama gitu ya, untuk agar warnanya ini tidak banyak. Jadi di sini ada 5 titik dan 4 warna. Demikian juga yang sebelah kanan ini sudah diwarnai. Kalau yang sebelah kiri di sini yang saya tunjuk itu adalah
alfa, maka yang bawah yang sini adalah alfa juga, karena dia tidak adjacent. Yang gamma juga, ini gamma, ini gamma. Terus sisanya adalah beta. Oke. Nah, definisi 1. Graf G tanpa loop dikatakan terwarnai titik atau K colorable ini ya. Jika setiap titik dari G dapat diwarnai dengan satu dari K warna sedemikian sehingga setiap dua titik yang berdekatan mendapat warna yang berbeda. Oke, ini memperjelas tadi ya definisi yang pertama, dan contoh contoh 1 berarti gambar ini yang tadi, maka G1 ini terwarnai 4, yang G2 terwarnai 3. Oke, sudah jelas. Nah, ini ada catatan, jika graf G ini diwarnai dengan M, maka juga dapat diwarnai dengan M plus 1 dan juga M plus 2. Maksudnya, kalau ini diwarnai dengan 4 warna, maka dia juga bisa diwarnai dengan 5 warna. Nah, oke. Betul ya, M plus 1, M plus 2, dan seterusnya. Oke. Graf G dikatakan berkromatika jika diperlukan paling sedikit K warna untuk mewarnai titik-titik dari G. Sedemikian sehingga setiap dua titik yang berdekatan mendapat warna yang berbeda. Jadi ini adalah K ini adalah bilangan kromatik. Ya. Dengan kata lain, graf G dikatakan kromatika jika G terwarnai K tetapi tidak terwarnai K-1. Jadi misalkan yang ini graf yang contoh 1 dia terwarnai 4, tapi dia tidak bisa terwarnai 3. Oke. Demikian halnya yang di sini, yang sebelah kanan dia terwarnai 3. Kalau kita cuma mewarnai 2, maka dia tidak bisa. Maka 3 ini disebut dengan bilangan kromatiknya. Contoh, contohnya sama yang tadi. Jadi penulisannya adalah ini. Apa ini? Lambda ya. Lambda G sama dengan K. Jadi contoh yang tadi lambda dari graf 1 itu adalah 4. Bilangan kromatiknya 4. Yang graf 2 yang contoh pertama K-nya adalah 3. Nah, ini untuk graf-graf khusus, graf G, graf 0 ya, maksud saya graf 0, kemudian ada graf lengkap, dan juga ada graf bipartit. Kalau graf 0, maka bilangan kromatiknya 1. Contoh yang di sini, ini adalah graf 0, maka dia hanya bisa diwarnai oleh satu warna. Ya, bilangan kromatiknya adalah 1. Dan graf komplit, ini termasuk graf komplit. Jadi setiap titik di KN berdekatan dengan N-1 titik sehingga lambda dari KN itu sama dengan N. Jadi graf komplit
Ini contoh dari graf komplit. Graf di sini bilangan kromatiknya ya sejumlah ini ada 3. Kalau K3 ya 3. Kalau K4 ya 4, K5 ya 5. Karena semua titik di sini adjacent. Sehingga kita cuma bisa mewarnai masing-masing vertex itu warna yang berbeda. Kemudian untuk graf bipartit namanya bipartit berarti dia dapat dipartisi menjadi 2, yang atas dan yang bawah, sehingga satu warna untuk titik di V1 dan satu warna yang lain untuk titik-titik di V2. Berarti hanya ada 2 warna atau bilangan kromatiknya. Kalau bipartit pasti 2. Contoh-contoh pewarnaan adalah pewarnaan titik dari graf-graf khusus. Nah, sekarang ada suatu algoritma dalam mewarnai graf. Algoritma Wedge-Powell. Ini algoritmanya. Langkah-langkah dari algoritma Wedge-Powell. Yang pertama, kita urutkan titik-titik dari G dalam urutan derajat yang menurun, sehingga diperoleh deretan titik-titik. Deretan titik ini mungkin tidak tunggal karena beberapa titik mungkin mempunyai derajat yang sama. Oke, pertanyaan itu. Kemudian langkah yang kedua, berikan warna pertama pada titik awal pada deretan titik tersebut dan semua titik lain menurut urutan itu yang tidak berdekatan dengan titik yang sudah mendapat warna pertama. Jadi setelah kita urutkan, kita kasih warna secara berurut. Yang pertama pada titik awal dan juga titik lain yang tidak adjacent dengan titik yang pertama. Kemudian langkah ketiga, berikan warna kedua pada titik paling awal dalam deretan titik di antara titik yang belum terwarnai dan semua titik lain yang belum mendapatkan warna yang tidak berdekatan dengan titik yang sudah mendapat warna kedua. Setelah diurutkan, kemudian titik awal itu diberi warna dan juga titik yang tidak insiden dengan titik awal. Kemudian setelah itu lanjut ke titik yang lain, titik kedua, dan juga titik-titik yang tidak adjacent dengan titik kedua, dan seterusnya sampai semuanya terwarnai. Misalkan ini ada suatu graf, nah, kita urutkan berdasarkan derajat. Ini diurutkan berdasarkan derajat. Misalkan C ini adalah derajatnya 3, B ini 4, D ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling kecil yang mana? Mana ya? Oke, ini 3. Oh, diurutkannya sebentar. Menurun. Oke, berarti yang awal itu adalah yang derajatnya paling besar. Yang derajatnya paling besar adalah I. Ya, di I ini derajatnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Setelah I ada D. 1, 2, 3, 4, 5. D juga 5. Kalau B 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya ya sampai derajatnya yang kecil, yang A. Oke, setelah kita urutkan, langkah keduanya warna 1 untuk I, C, dan E.
I, C, dan E. Bentar. Karena ini ya, pertama kita warnai yang I. Yang I ini kita warnai 1 misalkan. Nah, karena ini sudah terwarnai 1, maka kita nggak bisa mewarnai B, D, A, F, G ini dengan 1 karena dia insiden dengan titik I. Maka yang bisa kita warnai setelah 1 itu ada C. Ini berarti C ini juga kita kasih warna 1. Setelah C kita cek lagi. F nggak bisa, A nggak bisa, E. Nah, E ini juga bisa kita warnai dengan 1. Ya, G nggak mungkin, H juga tidak. Maka kita lanjut ke langkah 3. Kita warna yang kedua. Warna yang kedua, I-nya tadi kan sudah. Berarti D ini kita warnai dengan 2. Ini 2. Ya, karena D 2 maka B-nya nggak mungkin 2. C sudah terwarnai. F. Oke, F bisa ternyata. F bisa kita warnai dengan 2. Kemudian A-nya ini tadi nggak bisa ya, karena sudah ada F di sini. Ini tidak bisa 2. Kemudian E juga nggak bisa. G juga nggak bisa. H juga tidak. Benar. Oh iya, nggak bisa. Maka kita lanjut ke warna yang ketiga. Warna yang ketiga kita warnai yang B. Kemudian kita cek secara berurutan C, F sampai H ini mana yang memungkinkan diwarnai 3 di B dan G. Nah, terus cek yang lain. Misalkan di sini yang belum terwarnai adalah A, maka A kita warnai dengan 4. Nah, hanya sisa H, maka H ini juga kita warnai dengan 4. Nah, seperti itu untuk algoritma Wedge-Paul. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung tanya ya. Oke, ini silahkan dibaca teorema 1. Oke, kita lanjut ke warna garis. Warna garis. Jadi selain titik, garis itu juga bisa kita kasih warna. Yang dimaksud dengan pewarnaan garis itu adalah penentuan warna bagi setiap garis dari graf G. Demikian sehingga setiap dua garis yang berdekatan mendapat warna yang berbeda. Jadi kalau ada garis yang adjacent antara dua garis, maka antara garis satu dengan garis yang kedua itu tidak boleh sama warnanya. Langsung saja contoh ya. Silakan kalian baca sendiri definisi-definisinya. Misalkan contoh yang di sini. Ini garisnya kita warnai. Jadi ini 1. Karena ini 1, maka yang sebelah sini dan sebelah sini itu nggak mungkin 1. Ini juga tidak mungkin, ini juga tidak mungkin, maka yang mungkin adalah yang tengah yang di sini. Ini juga kita kasih 1. Udah, 1 sudah. Maka kita bisa kasih warna yang lain, misalkan 2. 2 ini yang di sini. Yang di sini 2, yang atas nggak mungkin 2. Maka yang bisa kasih 2 adalah yang sebelah sini. Demikian yang lain. Sama, ini caranya juga sama. Ini terbentuk 4 warna. Ini bilangan kromatik garisnya ada 4 ya, karena dia bisa terwarnai
cepat. Yang sebelah kanan juga. Jadi jika graf G terwarnai garis A tapi tidak terwarnai K-1, maka itu dinamakan bilangan kromatik K-nya itu. Jadi yang ini terwarnai 4, maka dia tidak bisa terwarnai 3 gitu ya. Jadi, minimumnya 4. Walaupun kita bisa mewarnai 5 atau mungkin 6, 7 sampai jumlah garisnya. Nah, ini ada teorema. Jika G graf sederhana dengan derajat titik terbesarnya adalah M, maka kita bisa menentukan bilangan kromatik dari G untuk pewarnaan garis itu antara M sampai M plus 1. Ya. Jadi kita bisa menentukan dengan cepat dengan cara kita cari titik atau vertex yang derajatnya paling besar. Maka kita bisa tahu warna yang dapat terbentuk atau bilangan kromatik dari garis itu antara M sampai dengan M plus 1. Untuk graf lengkap atau graf komplit itu adalah bilangan kromatiknya N jika N-nya ganjil dan N-1 jika N-nya genap. Contoh di sini ada graf lengkap ya. Ini kita bisa mewarnai yang atas 1 dan yang bawah 1 dan kiri kanan 2. Maka bilangan kromatiknya adalah 2. Oke. Nah, bentar. 2, 3, 4, 5. Oke. Ini bukan graf komplit. Bukan graf komplit karena yang titik yang ini sini ya. Titik yang sebelah sini dengan titik yang sebelah sini dia tidak terhubung. Beda halnya dengan ini. Ya. Beda dengan ini karena dia semua terhubung. Kalau bipartit seperti ini, jadi yang atas terhubung dengan semua yang bawah. Ya. Demikian hanya yang bawah semua terhubung dengan yang atas. Jadi kalau menurut teorema yang pertama, ini graf sederhana dengan derajat titik terbesarnya adalah M. Maka kita bisa menentukan pewarnaannya adalah antara M sampai M plus 1. Kalau yang ini itu derajatnya adalah 2. Ya kan? Derajat titik terbesarnya adalah 2. Maka pewarnaan garis yang bisa terbentuk atau bilangan kromatiknya ya mungkin bisa 2 atau 3 karena dia antara M dan M plus 1. Setelah kita cek ternyata bilangan kromatiknya adalah 2. Kalau yang ini dia adalah graf lengkap ini ya, graf lengkap dan ganjil 1, 2, 3, maka bilangan kromatiknya ya sejumlah M. Kalau K3 ya 3. Kalau yang ini
Ini khusus untuk graph. Maka ini enggak masuk ke teorema ya, tidak ada teoremanya. Kalau ini dicek maka ada 4 bilangan kromatik. Oke, itu yang pewarnaan yang kedua. Sekarang kita masuk ke pewarnaan yang ketiga. Ini adalah pewarnaan daerah. Ya, yang dimaksud dengan pewarnaan daerah adalah penentuan warna bagi setiap daerah dari grafis, demikian sehingga ada 2 daerah yang berdekatan yang mendapat warna yang berbeda. Oke, contoh misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 daerah atau region ya. Maka kita bisa mewarnai tiap daerah menjadi, di sini saya kasih warna 1, maka yang berdekatan itu ya yang sebelah sini, yang sebelah sini, dan yang sebelah luar itu nggak boleh 1. Maka yang bisa saya warnai dengan 1 itu daerah yang sebelah sini, yang sebelah ini. Ya, demikian yang lain. Ini juga. Nah, karena daerah yang ini itu tidak berdekatan dengan daerah yang atas di sini. Yang namanya berdekatan dia dibatasi oleh edge. Karena ini kan cuma vertex ya, antara pemisah antara daerah yang ini dengan yang ini. Maka ini bisa diwarnai dengan satu warna yang sama. Oke. Lain halnya dengan ini 1, maka yang ini tidak boleh 1, ini tidak boleh 1, yang boleh 1 yang sebelah sini, karena dia tidak berdekatan. Jelas ya. Oke, ini ada satu teorema yang terakhir ya. Graf G diwarnai 2 daerah, terwarnai daerah 2 jika dan hanya jika G itu adalah graf Euler. Oke, ini masuk ke materi yang dulu ya tentang graf Euler. Graf kubik G terwarnai daerah G jika dan terwarnai daerah 3 jika dan hanya jika setiap daerah G dibatasi oleh sejumlah garis yang genap. Namanya teorema berarti dia khusus untuk ini ya, yang diutarakan dalam teorema. Misalkan di sini graf Euler. Kalian ingat kembali apa itu graf Euler gitu. Maka kalau ini graf Euler ternyata dia terwarnai 2. Terwarnai 2. Betul ya. Karena di sini dia tidak berdekatan. Oke, sudah betul warnanya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah graf kubik. Karena dia dibatasi oleh garis yang genap. Misalkan setiap daerah, misalkan daerah yang sebelah sini, ini ya maksudnya. Nah, ini garisnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, yang di sini juga 4. Ini 4, yang di dalam juga 4. Maka ternyata menurut teorema dia daerahnya bisa terwarnai oleh 3. Demikian halnya dengan graf Euler dan graf kubik yang lain. Nah, dia termasuk dalam teorema 3. Oke, mungkin itu untuk penjelasan dari pewarnaan graf. Silakan kemudian jika ada pertanyaan.
Masih ada waktu. Saya Nurlisa izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Lisa. Untuk yang pewarnaan daerah, menentukan yang pertama, yang nomor 1 itu ada ketentuannya enggak? Yang daerah. Oke, terima kasih. Untuk pewarnaan itu nggak ada ya, nggak ada ketentuan mana yang diwarnai nomor 1, mana yang nomor 2 dan seterusnya. Bebas ya. Tidak ada ketentuan. Sebenarnya tidak ada ketentuan. Kemudian untuk yang ya, untuk yang contoh nomor 1, contoh nomor 1 yang mana itu? yang 2 graf kanan kiri itu tadi, Pak. Atas contoh 1. Ini. Pewarnaan. Yang ini. Oh, enggak, Pak. contoh 1 ya. Ya, contoh 1. Ini, ya. Untuk yang terakhir tadi, titik 1 yang diberi warna 1 itu, misal diberi warna 3 boleh enggak, Pak? Yang mana itu? Yang Ini. 1. Iya. Ini diberi warna 3. Yang 1 yang terakhir. Yang 1 terakhir. Oh, ini. Yang itu. Iya, Pak. Itu kan nggak adjacent sama misal boleh nggak? Oh iya, sebentar. Ini diwarnai dengan 3. Oke, boleh saja. Ya. Boleh saja, nggak masalah. Misalkan ini ya, betul. Ini bisa diwarnai 1, bisa diwarnai dengan 3. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada ketentuan ini harus 1. Asal dia tidak ini ya, tidak adjacent dengan titik yang 3 yang diwarnai 3 yang ini. Iya, Pak. Ya. Tapi kan tetap ini ya, bilangan kromatiknya atau warnanya itu ada 4. Walaupun ini tadi kita rubah dari 1 menjadi 3. Jadi nggak ada masalah. Baik, terima kasih. Oke, yang lain, ayo. Nggak ada yang tanya. Oke, yang tanya tadi silakan ditulis di Microsoft Teams-nya ya. Saya nggak lupa namanya tadi Pak Ariana, Mbak Lisa, sama Mbak Siapa tadi. Oke, silakan dicatat atau ditulis di Microsoft Teams. Karena kan saya tiap perkuliahan ada laporannya gitu ya, ada pertanyaan dari mahasiswa apa gitu ya, itu nanti saya catat. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, apa cukup sekian? Ya, boleh minta file materi, Pak. Ya. Yang hari ini. Ya. Jangan khawatir, file materinya pasti saya share gitu ya. Kalian kalau buka ini itu di general ya, di channel general tiap mata kuliah, misalkan teori gas di sini kan ada general, kemudian file, ada kelas material gitu ya, kalau nggak salah. Nah, sebentar, ini lama koneksi saya. Nah, di situ saya unggah. Oh, nggak kelihatan ya, bentar. Oke, jadi di sini semua materinya di sini. Jadi teori graf, kemudian general, di file,
Kemudian di kelas material nanti saya akan upload di sini. Ya, mulai ini kan sudah ada materi yang mulai pertama sampai kelima ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini ya. Nggak ada tugas, silakan belajar sendiri. Kita lanjut ke pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang satu algoritma ya, graf terpendek atau path terpendek. Itu nanti akan kita bahas minggu depan. Dan setelah itu kita buat project. Baik, untuk hari ini mungkin cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.